Beastmaster of the Ages. Bab 1. 10 telur di ruang lingkar kehidupan. Legenda berbicara tentang saat-saat Dao Surgawi layu dan siklus reinkarnasi mencapai batasnya. Ketika saat itu tiba, alam tak berujung akan melahirkan 10 primordial Chaos Beast, masing-masing memiliki tubuh yang lebih luas daripada alam dewa. Di belakang mereka, langit dan bumi akan runtuh, semua kehidupan akan berakhir, ruang waktu akan terbalik, dan bintang-bintang itu sendiri binasa. Primordial Chaos Beast ini akan lenyap saat dunia lama berlalu. Hanya dengan begitu langit dan bumi akan terbentuk sekali lagi. Tatanan alam akan kembali, kehidupan akan berkembang, dan dunia baru akan lahir. Awan gelap menekan Flame Yellow Sions Institute saat badai mengamuk di luar. Murid Institut Li Tianming menantang hujan deras di punggung binatang buasnya, seekor Goldrock bersayap 4, sebelum mendarat di depan sebuah rumah. Pintu berderit terbuka untuk menampakkan seorang gadis cantik dengan gaun putih. Dengan satu tangan memegang roknya, dan payung di tangan lainnya, dia melintasi hujan dengan senyum hangat untuk melindungi Li Tianming dari hujan. Selamat ulang tahun, Qingqing. Keduanya bergegas masuk, lalu Li Tianming mengeluarkan jepit rambut giok yang dia tempatkan ke tangannya. Matamu Qingqing berbinar. Betapa cantiknya. Bantu saya memakainya. Petik 2. Keduanya memposisikan diri di depan cermin saat Li Tianming memasukkan jepit rambut ke rambutnya, mencubit wajahnya saat dia melakukannya. Dia merindukan kekesalan yang sekilas berkedip di matanya. Meskipun badai di luar bergemuruh, suasana di dalam rumah tetap manis. Tianming, aku ingin menjadi seorang wanita malam ini. Mu Qingqing menundukkan kepalanya saat wajahnya memerah dengan menawan. Maksud kamu apa? Aku ingin memberimu sendiri. Dia mulai melepas gaunnya, memperlihatkan kulit lembutnya yang membuat satu orang mabuk. Namun, Li Tianming hanya merasa kebingungan. Dia selalu memiliki kepribadian yang angkuh, dan keintiman adalah hal yang sulit meski mereka berpacaran. Faktanya, dia selalu mengatakan bahwa kultivasi adalah prioritasnya, jadi hubungan mereka bahkan tidak pernah diketahui publik. Mengapa dia tiba-tiba mengambil inisiatif malam ini? Li Tianming mundur 2 langkah. Takut, dia bertanya, Qingqing, ada yang salah denganmu hari ini? Ini bukan kamu. Mereka saling mengenal di jalan menuju Ignispolis. Li Tianming telah menyelamatkan hidupnya saat itu, dan mereka berkumpul setelah itu. Jadi bagaimana saya harus menjadi bersama Anda untuk menjadi lebih baik dan lebih buruk, dan menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Ekspresi Mu Qingqing tiba-tiba berubah menjadi seringai dingin saat dia terus melepas pakaiannya. Suara petir terdengar saat atap rumah robek. Petir melintas di langit, dan dalam sekejap itu, seekor elang mata 3 ungu turun. Duduk di atasnya adalah seorang pria muda, yang matanya tampak seperti genangan petir. Mengangkangi elang ungu bermata 3 dan dengan badai sebagai latar belakang, dia tampak seperti anak petir. Li Tianming, beraninya kau membius dan menyerang Qingqing. Suara penuh amarah pemuda itu seperti guntur, dan sebagai tanggapan, elang mata 3 tiba-tiba melepaskan sambaran petir yang menghantam Li Tianming. Kemampuan sumber roh binatang buas itu membuat Li Tianming lumpuh saat listrik mengalir melalui tubuhnya, dan dia jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Lin Xiaoting. Li Tianming tercengang. Dia mengenali pria itu. Bagaimanapun, Lin Xiaoting adalah keberadaan yang terkenal di institut. Bakatnya sangat mengejutkan, dan bukan hanya dia salah satu murid dari Institut Surga Divisi, dia bahkan lahir di Ignispolis, Lightning Manor. Di antara yang paling elit dari semua anak di negara keluarga kuat Vermilion Bird, dia sendiri yang berdiri di puncak. Li Tianming dan Mu Qingqing semuanya berasal dari kota-kota kecil Vermilion Bird, dan telah berjuang lama dan keras untuk mendapatkan hak untuk berkultivasi di Flame Yellow Sions Institute. Lin Xiaoting seharusnya berada di dunia yang berbeda dari mereka, seseorang yang seharusnya tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Kakak Ting, selamatkan aku. Sebuah suara panik memanggil, dan pada saat Li Tianming mengangkat kepalanya, Mu Qingqing, dengan pakaiannya yang acak-acakan, sudah meringkuk ke Lin Xiaoting, menatap Li Tianming dengan penuh kebencian saat dia menangis. Li Tianming, atas otoritas saya sebagai murid divisi surga, saya berhak memberikan hukuman atas perilaku Anda yang lebih rendah dari binatang. Penghakiman telah berlalu. Goldrock bersayap 4 Anda dengan ini akan diberikan hukuman mati. Lin Xiaoting menyatakan dengan sungguh-sungguh. Binatang buas yang sekarat itu sama dengan melumpuhkan seorang Beastmaster. Niat Lin Xiaoting adalah untuk memutuskan jalur kultivasi Li Tianming, dan membuatnya mundur sampai suatu hari dia menjadi lumpuh, tidak dapat kembali lagi. Listrik padat mulai berputar di sekitar elang, memekik dengan kejam sesaat kemudian saat ia meluncurkan dirinya sendiri ke Goldrock di sebelahnya. Dengan cakar setajam silet yang menjepit burung itu, elang mulai merobek bulu Goldrock. Setiap bulu yang dicabut disertai dengan air mancur kecil darah,
serta jeritan celaka yang semuanya menusuk hati Li Tianming. Midas, itu adalah nama binatang buas seumur hidupnya. Dan akhirnya, Li Tianming mengerti apa yang diinginkan oleh dua orang kejam ini. Mereka berniat untuk membunuh Midas dan merampok jiwa perang Saint Beast. 10 hari yang lalu, Li Tianming telah memperoleh jiwa perang Saint Beast yang berharga di zona rahasia. Itu adalah sisa-sisa anumerta dari Saint Beast mitos, dan bernilai kota. Seharusnya, itu berpotensi menciptakan pembangkit tenaga listrik yang menjulang di atas massa. Midas telah menggabungkan yang ditemukan Li Tianming ke dalam bulunya. Hanya Mu Qingqing yang dekat dengan saya di Ignispolis. Dia pasti tahu aku telah mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi, dia melemparkanku ke samping setelah menggunakan informasi tentang Saint Beast War Soul untuk mengikat anak dari keluarga besar. Petik 2. Lumpuh oleh listrik yang menggeliat di sekitarnya, dia hanya bisa melihat saat Midas, berlumuran darah, dicabut bulunya satu persatu. Keinginan dan rasa sakit di matanya saat menangis di Li Tianming menusuk hatinya tanpa henti. Apa yang bisa lebih menyakitkan daripada saudara laki-lakinya yang dibantai hidup-hidup, sementara seseorang tanpa daya melihat. Lin Xiaoting, Mu Qingqing. Darah Li Tianming mendidih. Tianming, tunduk pada takdir. Baik kekuatan maupun stasiun Anda dalam hidup tidak cocok untuk saya atau jiwa perang. Basah oleh hujan, Mu Qingqing mendekati Li Tianming dan menatapnya dari atas. Terus, sekarang kamu pikir kamu adalah burung pipit yang terbang tinggi dan berubah menjadi burung phoenix. Petik 2. Aku bisa jadi apa lagi? Kakak laki-laki Ting telah berjanji untuk membantu mempromosikanku menjadi murid surga suci. Dia menatap tanpa emosi padanya, Li Tianming. Aku telah menyadari sejak tiba di Ignispolis bahwa kami sangat tidak berarti. Mulai sekarang, Anda akan menjadi salah satu dari massa, dan saya akan berada di atas dan di atas. Anggap saja sebagai pengorbanan yang kau buat atas nama cinta untukku, oke? Petik 2. Kamu tidak akan menemui akhir yang baik. Yah, sayangnya itu tidak ada hubungannya denganmu. Kembali dari mana Anda datang, Flamehaven. Aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu sebagai pembayaran hutang menyelamatkan hidupku. Mulai hari ini, kami tidak lagi saling berhutang apapun. Dia berjongkok dan merapikan rambut acak-acakannya. Saya dengan tulus berterima kasih atas hadiah Anda. Saya terlalu sering diintimidasi sejak muda. Mulai hari ini dan seterusnya, saya ingin orang-orang yang memandang rendah saya berlutut saat berbicara dengan saya. Petik 2. Keduanya lalu pergi, bersama jiwa perang. Dunia ini memiliki sesuatu yang disebut karma. Anda mungkin percaya bahwa Anda sedang naik daun di masyarakat. Namun, akan datang suatu hari ketika Anda menuai apa yang telah Anda tabur dengan minat. Dia meludah dengan getir, matanya yang merah dan marah terpaku pada sosok mereka yang pergi. Malam itu, guntur bergemuruh dan badai turun. Seorang pemuda rendahan, memegangi mayat binatang buasnya, tidak, saudaranya, meninggalkan Ignispolis dan menghilang ke dalam malam. Dia tahu, akan datang suatu hari ketika dia kembali dan menuntut pembayaran untuk hutang darah ini. 3 tahun, tunggu saja, Ignispolis. 3 tahun berlalu dengan cepat. Midas. Sekali lagi, Li Tianming terbangun dengan kaget. Dia secara teratur memimpikannya kakaknya yang pernah bertarung bersamanya, matanya memerah setiap kali terlintas dalam pikirannya. Dia telah menghabiskan 3 tahun ini di Flamehaven menjalani kehidupan yang sulit untuk mengingatkannya akan balas dendamnya, sementara Mu Qingqing memang tetap tinggi dan tinggi di Ignispolis, menjadi murid inti Flame Yellow Science Institute, Heaven's Sanctum. Di sisi lain, Li Tianming telah menjadi bahan tertawaan di institut karena usahanya yang gagal untuk membius dan melanggar seorang gadis. Bahkan setelah kembali ke Flamehaven, banyak orang sibuk yang tidak tahu apa-apa, yang akan menunjuk dan mengutuk kurangnya perilakunya. Untuk menambah penghinaan pada cedera, bahkan Saint Beast War Soul-nya dikatakan diperoleh oleh Lin Xiaoting melalui usahanya sendiri. Opini publik berada di bawah kendali keluarga yang berkuasa. Tidak ada yang akan percaya sepatah kata pun yang saya ucapkan. Tidak ada yang lebih kejam dari cara dunia ini. Sudah larut malam, tapi Li Tianming turun dari tempat tidurnya dan pergi ke jendela, menatap ke arah Ignispolis. Mendadak, aktivitas terjadi dalam ruang misterius di tubuhnya. Akhirnya menetas setelah 3 tahun. Mata Li Tianming membelalak. Ruang itu disebut ruang batas kehidupan. Itu adalah sesuatu yang ada dalam diri setiap orang pada saat mereka lahir di benua Flame Yellow. Setelah 7 hari berlalu, seekor binatang buas yang tak bisa mati akan menetas di dalamnya. Praktis setiap orang di benua itu memiliki binatang yang menjadi tulang punggungnya sendiri. Namun, ruang pribadi Li Tianming memiliki rahasia besar yang tidak diketahui siapapun. Selain Midas, yang muncul bersamanya, sebenarnya ada 10 telur misterius lainnya di dalam ruang batas hidupnya. Dan hari ini, 2 dari mereka goyah, dengan retakan bahkan muncul di salah satunya.
Li Tianming menggeser retakan itu keluar dari tempatnya, meletakkannya di tempat tidurnya dan diam-diam menunggu sampai menetas. Retakan mulai menyebar pada telur, menjadi lebih padat dan lebih padat karena tekanan yang mencekik mulai menekan Li Tianming. Sudah keluar, telurnya pecah.